Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya coba untuk menyampaikan teknis ataupun cara-cara bergaul, khususnya di kalangan kaula muda dan umumnya buat kita semua. Ada beberapa teknis ataupun cara di dalam kita bergaul ataupun berteman ataupun bersahabat ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah jangan sampai khususnya jangan sampai kita pandang memandang yang tidak perlu ya. Jangan sampai kita pandang memandang yang tidak perlu ya. Pernah dikatakan pandangan pertama adalah nikmat, pandangan kedua adalah laknat. Itu sebuah hadis ya. Jadi kalaupun toh memandang hal-hal yang seyogyanya tidak perlu kita lihat, kita nggak usah lah ya. Memandang itu yang berakibat timbulnya nafsu birahi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dilarang kita berduaan di tempat yang sepi tanpa adanya muhrim ataupun keluarga ataupun saudara. Karena apa? Ya, karena nanti akan menimbulkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Dan mudah pula untuk menjerumus kepada perbuatan yang mesum ataupun perbuatan yang zina ataupun tidak baik. Perlu kita ketahui bahwa tahapan-tahapan dalam kita perhatikan tentang zina mata melihat, zina hidung mencium, dan zina tangan memegang. Sedangkan zina untuk secara keseluruhan perbuatan yang dilakukan ya, di luar batas ya. Contohnya pergaulan intim yang bukan dilakukan oleh suami ataupun istri, bahkan bisa jadi dilakukan oleh ya, seseorang bujang gadis ataupun bisa jadi juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi jangan sampai kita berduaan di tempat yang sepi tanpa adanya muhrim ya, karena akan menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri ya. Jadi nanti ada pihak yang ketiga berupa setan yang akan membisikkan pada hal-hal yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tidak perlu ya, berpegangan, enggak perlulah ya. Kemudian meraba-raba, berpelukan, berciuman ya. Pacaran di tempat yang sunyi sepi, mengadakan hubungan seks ya, antara pria dan wanita. Begitu pula berbicara yang tidak baik ataupun berbicara cabul ya, ini juga tidak diperkenankan di dalam kita bergaul ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh bicara cabul ya? Karena kalau kita bicara jelek ataupun bicara cabul, itu akan berakibat menjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, jagalah kehormatanmu, pejamkan matamu jika nafsu birahimu datang, dan tahan tanganmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi keterkaitan dengan pergaulan ini, ya, khususnya kita berhati-hati. Dikatakan oleh dalam hadis tersebut, jagalah kehormatanmu, pejamkan mata jika nafsu birahimu datang, dan tahan tanganmu. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, sehingga
dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kita selalu berpegang kepada aturan-aturan ataupun norma-norma yang ada, baik itu norma yang berupa hukum, norma agama, norma tata susila, dan lain sebagainya. Itu sekelimat nasihat buat kita semua ya, yang perlu kita perhatikan agar di dalam kita bergaul, insya Allah kita banyak teman, kemudian di hadapan masyarakat, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, kita mampu untuk mempertanggungjawabkan dalam kita bergaul tersebut. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.